pengertian sehari-hari adab. Ya, adab daripada person-person kita. Ini mungkin perlu dibina lagi, ya, didalami lagi. Ada apa ini tentang perilaku kita, tentang adab kita dalam kaitan berinteraksi dengan masyarakat, dikaitkan dengan tugas pokoknya. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Golkar Rikwanto menyebut bahwa tugas polisi melebihi kiai ataupun ulama. Pernyataan Rikwanto ini menanggapi terkait banyaknya tugas pokok dan fungsi, tupoksi, Polri dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Selain itu, dia juga menanggapi soal pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyebut bahwa Babin Kamtibmas sebagai sosok seperti Superman dalam rapat kerja, Raker, bersama Komisi 3 DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026. Rikwanto menjelaskan lebih lanjut bahwa Polri tidak hanya sekedar menyampaikan perihal tupoksinya atau larangan hukum tetapi juga mempraktekannya di masyarakat. Namun, Rikwanto juga menegaskan ketika polisi sedang tidak bertugas, maka kembali lagi seperti masyarakat biasa. Di sisi lain, Rikwanto turut menyoroti bahwa dengan tugas anggota Polri yang begitu banyak, maka kesejahteraan perlu dilakukan, khususnya bagi personel yang baru lulus pendidikan kepolisian. Menurutnya, hal itu demi tetap menjaga integritas polisi saat bertugas. Sosok yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan itu juga menegaskan bahwa ketika polisi di lapangan berperilaku baik, maka hal tersebut menjadi representasi dari institusi Polri sendiri. Sehingga Rikwanto meminta agar Polri terus membina anggotanya agar tetap berperilaku baik di tengah masyarakat. Pasalnya, dia mengakui bahwa perilaku polisi selalu disorot oleh masyarakat. Saya pernah duduk di posisi rekan-rekan semuanya ini. Ya, sekarang di posisi yang berbeda, namun saya berharap tahun 2029 ada yang duduk di sini juga dari Polri untuk meneruskan generasi. Amin. Pak Kapolri yang terhormat, kembali ditegaskan bahwasannya reformasi kemarin itu tetap berkutat pada kultur, ya, kultural. Memang ini penyakit semua lembaga sebenarnya, bukan hanya Polri. Ya, namun karena Polri yang setiap hari terlihat oleh masyarakat berinteraksi rutin, dampaknya langsung bisa dirasakan masyarakat, dan ini yang terasa di masyarakat. Dan akhirnya Polri yang paling banyak dilihat dan dinilai. Nah, memang ada beberapa pergeseran menurut laporan dan pendapat pandangan masyarakat tentang kultur Polri saat ini. Ya, kenapa agak jauh? Kenapa agak kurang empati, kurang bersimpati dan lain-lain. Ya, ini perlu pembenahan. Saya dulu waktu PTIK, kita feedback ke belakang sama Pak Dedi itu, Pak Fadil duluan ya, PTIK-nya. Ada guru kita Profesor Sondang Siagian, masih ingat ya? Itu dia mengajarkan perilaku organisasi dan budaya organisasi. Dulu abstrak kelihatannya, tapi sekarang jelas. Ternyata organisasi itu ada budayanya, ada kulturnya, dan ada perilakunya. Nah, bicara kultur budaya ini bisa buruk, bisa baik. Nah, Polri di sisi yang mana sekarang ini? Apakah di tengah, apakah di baik, apakah di buruknya? Apa 60 atau 40? Namun wujud dasarnya adalah perilaku. Perilaku itu kalau kita samakan dalam pengertian sehari-hari adab. Ya, adab daripada person-person kita. Ini mungkin perlu dibina lagi, ya, didalami lagi. Ada apa ini tentang perilaku kita, tentang adab kita dalam kaitan berinteraksi dengan masyarakat, dikaitkan dengan tugas pokoknya. Dan juga ini masalah teknis juga adab itu. Jadi perlu dilihat aplikasinya, perlu dilihat interaksinya. Ada apa dengan anggota kita di lapangan dan kita sendiri tentang perilaku dan adab ini, sehingga ujung-ujungnya tingkat kepercayaan masyarakat. Ya, walaupun dikemas dengan tugas-tugas pokok Polri. Ya, fungsi Polri itu kan tidak lepas daripada perlindungan, pelayanan, pengayaan masyarakat, Harkamtibmas, dan penegakan hukum. Tadi Pak Kapolri sempat menyinggung anggota Polri itu seperti Superman, tugasnya banyak sekali. Ya, memang betul. Kalau anggota Polri melaksanakan tugas seperti yang disampaikan tadi, Superman betul itu, bahkan melebihi kiai, melebihi ulama.
Kalau ulama kan menyampaikan, kalau polisi itu yang menyampaikan, yang mengerjakan. Ya, Superman memang, tapi pada waktu dia pulang ke rumah, dia menjadi Superman. Ya, dengan segala kekurangan-kekurangannya, yang anak belum bayar uang kuliah, kontrakan belum habis, ya, belanja bulanan sudah habis setengah bulan. Gitu. Nah, ini realita. Jadi kita pikir kekurangan-kekurangan dalam adab itu diantaranya adalah kesejahteraan juga. Kesejahteraan perlu diperhatikan. Ya, coba tanya kepada anggota kita, apalagi yang baru lulus itu, dia ngontrak, dia kos, dia gagah di lapangan, rapih, ganteng, cukurannya klimis. Tapi begitu kita lihat ke rumah, dia pulang, dia buka lemari, tinggal 2 bungkus Indomie itu. Mungkin gas LPG-nya udah habis ya. Itu realita. Coba masuk situ. Itu mempengaruhi perilaku adab anggota-anggota kita di lapangan. Ada yang masih bisa bertahan dengan kebenaran itu, kejujuran itu, keikhlasan itu adalah yang utama. Tapi faktor kebutuhan menjadi hal yang membuat dia tergoyahkan di situ. Jadi kesejahteraan anggota Polri juga mesti dilihat betul, ya, diperhatikan. Ya. Kemudian masalah reformasi Polri memang sedang digodok ya di tim reformasi bentukan presiden dan di panja reformasi ini. Polri nggak perlu cemas ya, walaupun ada berita-berita nanti Polri di bawah kementerian, ya, di bawah lembaga ini, ya, jangan confused tentang itu. Ya, justru di saat ini adalah Polri harus menunjukkan sisi terbaiknya, bagaimana melayani masyarakat, bagaimana menegakkan hukum. Tunjukkan ya Polri itu memang betul-betul bagus dalam pekerjaannya dan pada akhirnya bisa kembali mendapatkan simpati masyarakat dan dicintai masyarakat. Kami sampai membuka ruang pengaduan baik melalui medsos, QR code. Kalau Bapak Ibu mungkin masuk ke hotel, di situ ada QR code-nya Propam, sehingga masyarakat bisa melapor setiap saat terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Dan kita ada whistleblower system, artinya orang yang memberikan laporan itu kita lindungi. Itu bagian dari upaya kita untuk terus melakukan perbaikan terhadap institusi Polri. Tentunya terhadap hal-hal yang masih kurang, kami justru ingin mendapatkan masukan, dan itu adalah salah satu media yang bisa diberikan masukan untuk kemudian kita bisa lakukan evaluasi. Pengawas eksternal kami tetap membuka ruang, karena memang kita ingin bahwa Polri ini betul-betul menjadi institusi yang tidak anti kritik, institusi yang terus melakukan perbaikan, baik di sisi reformasi, di bidang kultural dan sebagainya. Terus kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan komite internal dan komite percepatan reformasi yang dibentuk oleh Pak Presiden. Sebenarnya ini sudah berkali-kali kami sampaikan, baik oleh kami sendiri maupun oleh komite reformasi, bahwa komisi internal ini sifatnya adalah bagian dari respon cepat untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang ditemukan, yang dikumpulkan pada saat komisi reformasi melakukan mengumpulkan partisipasi publik terhadap hal-hal yang bisa langsung dieksekusi, karena itu menyangkut aspek instrumental, aspek kultural maupun perbaikan-perbaikan, maka kita langsung melakukan perbaikan sehingga tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.